Panganjali, Om Swastiastu. Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, our me will present about photosynthesis like reactions and dark reactions. Okay, before that, let me introduce myself. My name is Pariska Ananda with last name 2413031016. Okay, the first material will be presented by me. Okay, the next material is case study. The case study is a research observed two groups of plants. Group A was placed under high intensity light. Group B was placed in the shade. The result showed one group A products more ATP and ADPH. Two, however, under certain conditions, the increase in photosynthetic products was not commensurate with the increase in glucose production. In some plates, it was found that even with sufficient light, glucose production remained low. The research suspended limitation in the drug reactions Calvin cycle. Nah, jadi yang materi pertamanya itu studi kasus. Nah, di mana studi kasusnya itu merupakan seorang peneliti mengamati dua kelompok tanaman. Nah, kelompok A itu ditempatkan di bawah cahaya intensitas tinggi dan kelompok B itu ditempatkan di tempat teduh. Nah, di mana hasil pengamatannya itu menunjukkan kelompok A itu menghasilkan lebih banyak ATP dan NADPH. Yang kedua itu, namun pada kondisi tertentu peningkatan produk fotosintesisnya itu tidak sebanding dengan peningkatan produksi glukosa. Dan yang ketiga itu, pada beberapa tanaman ditemukan bahwa meskipun cahaya cukup, produksi glukosa tetap rendah. Nah, di mana peneliti ini juga menduga adanya keterbatasan pada reaksi gelap siklus Calvin. Okay, the next material is case study question 1. Explain the meaning of photosynthesis and the main purpose of this process for plants. The answer is photosynthesis is a biochemical process in green plants that convert light energy into chemical energy in the form of glucose using CO2 and H2O and H2O. The main purpose of this process is to products food glucose as an energy source and building blocks for growth, while producing O2 as a product. Okay, the next material is pertanyaan pertama dari studi kasus tersebut yang tadi. Nah, di mana pertanyaannya itu merupakan jelaskan pengertian fotosintesis dan tujuan utama proses ini bagi tumbuhan. Nah, di mana teman-teman atau kita semua sudah mengetahui apa sih itu fotosintesis. Nah, di sini saya akan menjelaskannya lagi. Fotosintesis itu merupakan proses biokimia pada tumbuhan hijau yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa dengan memanfaatkan CO2 dan H2O. Nah, di mana tujuan utama proses ini adalah menghasilkan makanan atau glukosa sebagai sumber energi dan bahan penyusun bagi pertumbuhan serta menghasilkan O2 sebagai produk samping. Nah, the next material is Question 2. Explain the mechanism of the light reactions including location in the chloroplast, role of photosystems 1 and 2, and product set. Oke, gimana yang kedua itu merupakan pertanyaannya, jelaskan mekanisme reaksi terang termasuk yang pertama itu lokasi dalam kloroplas, kedua itu peran fotosistem 1 dan 2, dan yang ketiga itu produk yang dihasilkan. Nah, di mana reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid kloroplas. Nah, mekanismenya itu fotosistem kedua atau PS2 itu menyerap cahaya dan memecah air
autofotolisis itu menghasilkan O2, elektron, dan H+. Dan yang kedua itu elektron mengalir melalui rantai transfer elektron dan menghasilkan energi untuk membentuk ATP. Dan selanjutnya itu elektron diteruskan ke fotosistem pertama atau PS1 dan diserap kembali oleh cahaya, lalu digunakan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Nah, di mana produksi reaksi terangnya itu ATP, NADPH, O2 sebagai produk samping, dan itu merupakan mekanisme reaksi terang. Nah, the next material is question 3. Why can high light intensity increase ATP and NADPH production? Explain conceptually. Okay. The answer: high light intensity increase the amount of energy absorbed by chlorophyll, resulting in 1. More electrons being excited, 2. The rate of water photolysis increasing, 3. Electron flow in the transport chain increasing, and 4. Consequently, ATP and ADPH production increase because both are dependent on light energy. Jadi materi yang ketiga itu adalah mengapa intensitas cahaya tinggi dapat meningkatkan produksi ATP dan NADPH? Jelaskan secara konseptual. Nah, di mana intensitas cahaya tinggi itu meningkatkan jumlah energi yang diserap oleh klorofil sehingga lebih banyak elektron itu tereksitasi dan laju fotolisis airnya meningkat, baru aliran elektron di rantai transfer meningkat. Jadi akibatnya produksi ATP dan NADPH itu meningkat karena keduanya bergantung pada energi cahaya. Okay, the next answer is question 4. Explain the main states of the Calvin cycle including 1. Carbon fixation, 2. reduction, 3. RUBP regeneration. Jadi yang pertanyaan keempat itu adalah reaksi gelap atau jelaskan tahapan utama dalam siklus Calvin. Nah, meliputi fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi RUBP. Nah, di mana kita sudah mengetahui juga terjadi di stroma atau kloroplas terdiri dari 3 tahap. Nah, yang pertama itu fiksasi karbon. Nah, di mana itu CO2 itu diikat oleh RUBP dengan bantuan enzim Rubisco dan juga menghasilkan senyawa 3 PGA, dan di kedua itu reduction. Mohon maaf di situ salah nomor, saya buat nomor 1 ternyata itu nomor 2 reduction, dan di mana itu 3 PGA tadi itu direduksi menjadi 3G3P menggunakan ATP dan NADPH. Dan yang ketiga itu regenerasi RUBP itu juga salah, nomornya seharusnya nomor 3. Mohon maaf juga sebelumnya. Nah, di mana sebagai GKP tadi itu digunakan untuk membentuk kembali RUBP agar siklus terus berlangsung. Nah, di mana sebagian G3P lainnya itu digunakan untuk membentuk glukosa. Okay, the next material is question 5. Why, under certain conditions, is an increase in ATP and ADPH not followed by an increase in glucose production? The answer: increasing ATP and NADPH does not always increase glucose production because 1. CO2 limitation, 2. Low Rubisco enzyme activity, 3. Suboptimal temperature, and 4. Product accumulation or feedback inhibition. This means that the dark reactions become the limited factor, not the light reactions. Jadi materi selanjutnya itu pertanyaan kelima, di mana pertanyaannya itu
mengapa pada kondisi tertentu peningkatan ATP dan NADPH itu tidak diikuti oleh peningkatan produksi glukosa. Nah, di mana kita sudah mengetahui peningkatan ATP dan NADPH itu tidak selalu meningkatkan produksi glukosa karena yang pertama itu keterbatasan CO2 dan yang kedua itu aktivitas enzim Rubisco rendah dan yang ketiga itu suhu tidak optimal dan yang keempat itu akumulasi produk atau feedback inhibition. Nah, artinya itu reaksi gelap itu menjadi faktor pembatas bukan reaksi terang. Okay, the next material is question 6. Analyze the relationship between like reactions, drug reaction in the process of photosynthesis. The like reaction product ATP and NADPH, the drug reactions use ATP and NADPH to form glucose. Therefore, the two are interdependent. Without like reactions, no energy. Without drug reactions, ATP and NADPH are not utilized. Jadi pertanyaan selanjutnya itu yang keenam itu analisis hubungan antara reaksi terang, reaksi gelap dalam proses fotosintesis. Nah, di mana reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADPH, reaksi gelap itu menggunakan ATP dan NADPH untuk membuat glukosa. Jadi, keduanya itu saling bergantung. Nah, tanpa reaksi terang tidak ada energi. Tanpa reaksi gelap itu ATP dan NADPH itu tidak dimanfaatkan. Okay, the next material is question 7. Explain factors that can limit the rate of photosynthesis other than light. Okay, jadi materi selanjutnya yang pertanyaan ke-7. Jelaskan faktor-faktor yang dapat membatasi laju fotosintesis selain cahaya. Nah, jadi selain cahaya itu faktor pembatas fotosintesis itu meliputi yang pertama itu konsentrasi CO2, suhu, ketersediaan air, aktivitas enzim terutama Rubisco, kandungan klorofil, dan kondisi stomata. Nah, the next material is question 7. Question 8. Explain the function of the Rubisco enzyme in photosynthesis and how its role can affect the efficiency of glucose production. Oke, selanjutnya itu pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8 itu jelaskan fungsi enzim Rubisco dalam fotosintesis dan bagaimana perannya dapat memengaruhi efisiensi produksi glukosa. Nah, jawabannya itu Rubisco itu berfungsi mengikat CO2 pada RUBP dalam tahap fiksasi karbon. Nah, perannya itu sangat penting karena pertama itu menentukan kecepatan masuknya CO2 ke siklus Calvin. Yang kedua itu jika aktivitasnya rendah maka produksi glukosanya akan menurun. Dan yang ketiga itu Rubisco juga bisa mengikat O2 atau fotorespirasi yang menurunkan efisiensi fotosintesis. Nah, jadi the next material is question 9. If there is a lack of CO2 in the environment, how will this affect one drug reactions to glucose production? Jadi pertanyaan ke-9 itu merupakan jika terjadi kekurangan CO2 di lingkungan, bagaimana dampaknya terhadap A. Reaksi gelap dan B. Itu reproduksi glukosa. Nah, jadi reaksi gelap itu terhambat karena tidak ada CO2 untuk difiksasi. Sedangkan produksi glukosa menurun atau bahkan berhenti. Walaupun ATP dan NADPH tersedia, tetap tidak bisa digunakan tanpa CO2. Okay, the next material question 10. Explain the relationship between the product of photosynthesis, glucose, and cellular respiration in plants. Jadi, pertanyaan ke-10 itu merupakan jelaskan hubungan antara hasil fotosintesis glukosa dengan respirasi sel pada tumbuhan. Nah, di mana glukosa itu
Glukosa itu hasil fotosintesisnya digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan energi ATP. Nah, hubungannya fotosintesis itu menghasilkan glukosa dan O2, respirasi sel itu menggunakan glukosa dan O2 untuk menghasilkan ATP, CO2 dan H2O. Nah, di mana jadi kedua proses ini saling melengkapi dalam metabolisme tumbuhan. Okay, that's all from our presentation. And thank you. Saya akhiri dengan para mensanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Thank you.